masyarakat sudah seringkali menyampaikan keluhan, ya, laporan ke Kompolnas, ya, mengadu ke Kompolnas, lapor ke Irwasum, lapor ke Propam, tetapi hanya sedikit yang diproses dan tidak jelas ujungnya kemana. Teman RKN dimanapun berada, kembali kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu. Dan kali ini kita membahas tentang tema extrajudicial killing dalam kasus Sambo. Isu ini merupakan isu yang muncul di sekitar kasus penembakan Brigadir J yang membawa Sambo menjadi tersangka. Ada fenomena sebelum kita pada tema utama kita menyangkut soal rekonstruksi yang terbaru. Rupanya dari pengacara almarhum Brigadir J merasa kecewa karena tidak dilibatkan. Sesungguhnya seperti apa yang boleh secara aturan itu, yang boleh mengikuti proses rekonstruksi seperti apa? Mungkin Pak Petrus terkait tadi ketidakhadiran atau semacam larangan bagi pengacara Brigadir J untuk menghadiri proses rekonstruksi. Ya, saya sependapat dengan Bung Alfons sampaikan tadi. Pertama, bahwa rekonstruksi itu adalah semata-mata kebutuhan penyidikan. Jadi karena ini menyangkut kebutuhan penyidikan dan merupakan kerja teknis, maka mengenai soal ini tidak diatur di dalam KUHP. Nah, di dalam praktek memang penyidik boleh menggunakan beberapa metode, ya, dalam rangka memperkuat bukti hasil penyidikan yang sudah mereka temukan, ya, mencari persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, atau keterangan saksi dengan keterangan tersangka yang saling bertentangan. Disitulah terjadi penyidik mencari beberapa metode untuk dilakukan upaya untuk memperkuat bukti-bukti yang mereka sudah miliki. Nah, salah satu diantaranya itu rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini seperti yang dikatakan Bung Alfons tadi, penyidik punya diskresi. Dia punya kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang boleh hadir. Terutama pekerjaan rekonstruksi itu tidak boleh dihambat oleh apapun, ya. Baik itu dihadiri oleh unsur wakil dari tersangka, bahkan tersangkanya juga dihadirkan, kemudian unsur jaksa, unsur Kompolnas sebagai wakil dari negara, bahkan juga wakil dari masyarakat, supaya pekerjaan rekonstruksi itu betul-betul murni untuk menjawab kebutuhan di dalam penyidikan. Jadi seperti kemarin ada fenomena di mana pengacara dari pihak korban tidak diperkenankan masuk. Bukan diusir, ya, tidak diperkenankan masuk kemudian didramatisir sebagai diusir. Itu sebetulnya hal itu kan wajar di mana-mana. Kalau rekonstruksi itu penyidik sudah menentukan siapa saja yang, karena mereka tuan rumah. Sebagai tuan rumah mereka berhak menentukan siapa saja yang boleh hadir dan siapa-siapa yang tidak boleh hadir. Bahkan media pun kadang-kadang dibatasi. Kita lihat kasus pembunuhan di Kupang. Media dibatasi, tidak boleh masuk sampai ke dalam. Begitu juga keluarga korban, malah tidak diperkenankan hadir di situ. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang biasa di dalam rekonstruksi untuk perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik. Jadi saya setuju dengan sikap penyidik membatasi, karena kalau tidak rakyat boleh datang berlomba-lomba datang ke situ karena orang ingin tahu. Akhirnya pekerjaan rekonstruksi menjadi terganggu. Saya kira begitu. Dan kali ini, pada sesi ini, kita lebih spesifik pada soal motif dari pembunuhan Brigadir J. Mengapa motif menjadi penting dan menarik? Karena memang ini yang harus diungkap, apa sesungguhnya yang terjadi. Dari yang menarik juga, ada rekomendasi tentang dari Komnas HAM misalnya, pada tanggal 1 September. Nah, apakah masih relevan? Karena di dalam salah satu poin dari rekomendasi Komnas HAM tentang temuan adanya dugaan pelecehan seksual. Barangkali Pak Petrus punya perspektif lain atau merespon tentang tadi soal motif. Ya, memang perdebatan sekarang di tengah masyarakat itu
soal motif yang menurut publik masih remang-remang, masih abu-abu. Padahal publik sangat ingin tahu motifnya apa, karena dari awal langsung diangkat ke isu tentang pelecehan seks. Nah, tetapi pelecehan seks ini kemudian pudar karena perkaranya dihentikan. Nah, kalau kita kembali kepada rekomendasi Komnas HAM, salah satunya itu kan meminta supaya kasus pelecehan seks yang terjadi di Magelang itu ditindaklanjuti. Artinya penyidik masih diberi beban untuk mendalami soal pelecehan seks ini untuk menggali motifnya. Karena pasal yang disangkakan kepada Freddy Sambo dan teman-temannya itu adalah pembunuhan berencana, maka antara motif, perbuatan, dan tujuan itu kan harus ada hubungan kausal. Dia sampai melakukan tindakan itu, apa alasannya? Kenapa sampai Joshua harus mati? Nah, inilah yang mungkin ya diminta oleh Komnas HAM, dan juga penyidik juga merasa sangat perlu untuk mencari sebab-sebabnya, termasuk dari aspek pelecehan seks ini. Jadi kalau aspek pelecehan seks ini ternyata benar terjadi dan didukung dengan bukti-bukti, maka penyidik bisa menemukan alasan yang logis tindakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Ketika ini diketemukan motifnya, tinggal dicari apakah itu dilakukan dengan sengaja atau seketika itu kena emosi dan segala macam, lalu serta-merta terjadi reaksi yang berlebihan sampai di luar nalar sehat, bahwa tindakan itu adalah tidak ada pilihan yang lain. Hanya dengan cara itu masalah yang dihadapi oleh Ferdy Sambo bisa diselesaikan. Itulah kira-kira yang hendak dicari. Apakah pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan sengaja ini sudah betul-betul pas, atau masih ada pasal lain yang bisa lebih pas. Ini yang mungkin hendak dicari, karena kasus ini kan bukan kasus yang kecil. Ya, kita 2 bulan ini betul-betul masyarakat semua tertuju kepada kasus ini. Jadi polisi ingin menghasilkan suatu penyidikan yang betul-betul hebat, ya, dan memang transparan, supaya semua pihak terpuaskan oleh hasil penyidikan ini. Baik Pak Petrus, ini kan sepertinya kejaksaan P19 ya untuk melengkapi lagi. Nah, apakah ini tidak makin rumit dengan adanya rekomendasi Komnas HAM tadi, dengan spesifik menyebut tentang pelecehan seksual yang harus mendapat perhatian bagi penyidik Polri? Ya, saya lihat karena rekomendasi ini baru dikeluarkan tanggal 1 September kemarin, menurut saya rekomendasi ini sudah mubasir ya. Sudah tidak diperlukan sebetulnya, karena apa yang diminta oleh Komnas HAM di dalam rekomendasinya ini sebagian besar sudah dilaksanakan oleh penyidik, ya. Seperti misalnya di situ diminta supaya kasus pembunuhan ini ditindaklanjuti, padahal kasusnya sudah P19, ya. Kasusnya tidak pernah berhenti. Kemudian juga soal pelecehan seks justru sudah di SP3. Tetapi sekarang diminta untuk diproses untuk dugaan pelecehan seks yang terjadi di Magelang. Sehingga ini publik juga makin curiga, apakah ini sebagai langkah mundur atau memang ini sangat penting kaitannya dengan mengungkap motif tadi. Ya. Kalau ini kaitannya dengan mengungkap motif, maka ini memang dianggap perlu untuk supaya ada hubungan yang masuk akal, ya, antara peristiwa yang sudah terjadi adalah pembunuhan, dengan pembunuhan itu dinyatakan sebagai sesuatu yang direncanakan, maka pelaku sudah menghendaki bahwa Joshua harus mati. Itu 2 hal yang sudah clear, ya. Ada pelakunya, sudah ada yang mati. Nah, yang belum clear ini soal motifnya tadi. Karena dengan motif ini mungkin perdebatannya masuk kepada apakah ini perbuatan yang direncanakan matang atau secara tiba-tiba
dengan sengaja atau faktor lain yang membuat ini menjadi sebuah kealpaan dan lain-lain. Ini perdebatannya nanti dihubungkan dengan apakah pasal 340 itu bakal gugur sehingga masuk ke pasal 380 dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian masuknya soal pelecehan seks ini yang kemudian direkomendasikan oleh Komnas HAM ini, publik mulai bertanya-tanya apakah ada itikat baik terkait dengan rekomendasi menyidik kembali pelecehan seks yang terjadi di Magelang yang dari awal sebetulnya tidak pernah diangkat dan tidak dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Begitu. Terus masih pertanyaan seputar persoalan etika dan masifnya. Dan dengan kasus Sambo dengan sejumlah perwira yang terlibat ini, publik semacam, ya bukan semacam lagi, memang sudah melihat kondisi Polri begitu bobroknya manajemen. Mungkin punya pandangan Pak Petrus terhadap situasi ini. Iya, jadi sebetulnya kasus Sambo dengan teman-temannya yang begitu banyak berguguran, ini kan puncak dari gunung es, ya. Persoalan pelanggaran etik yang terjadi di dalam tubuh Polri itu sebetulnya sudah masif dan berlangsung lama, ya. Masyarakat sudah seringkali menyampaikan keluhan, ya, laporan ke Kompolnas, ya, mengadu ke Kompolnas, lapor ke Irwasum, lapor ke Propam, tetapi hanya sedikit yang diproses dan tidak jelas ujungnya kemana. Jadi problem terbesar yang dihadapi oleh Polri saat ini adalah masalah disiplin, ya, masalah bekerja dengan taat kepada ajas-ajas tugas-tugas pokok, peraturan KUHAP, peraturan kepolisian negara, ada Perkap dan lain-lain. Ini semua hampir tidak jalan. Jadi dalam kasus Sambo ini kita lihat hampir 100 aparat kepolisian harus berguguran dan jatuh. Dan seperti rekomendasi Komnas HAM itu sudah tegas menyatakan dalam peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J ini terjadi extrajudicial killing. Nah, ini sudah menegaskan bahwa apa yang dilakukan terhadap Brigadir J ini adalah tindakan yang dilakukan di luar hukum, di luar proses peradilan, dan di luar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan lagi, ya, sudah ada fakta yang menyatakan bahwa ini tidak ada kaitan dengan perintah jabatan, tidak ada kaitan dengan perintah dari seorang atasan terhadap bawahan, karena ini terjadi di luar perintah undang-undang, ya, di luar perintah jabatan dan juga di luar proses peradilan. Nah, sehingga di dalam proses yang dihadapi oleh Irjen Pol Verdi Sambo ini, yang menjadi pertanyaan saya sejak awal itu, yang saya lihat aneh, kenapa proses etikanya didahulukan? Karena itu bisa mengandung resiko kalau ini dijadikan semacam suatu budaya baru dalam penegakan disiplin di internal Polri, mendahulukan etika. Itu resikonya kalau dalam proses peradilan sampai di ujung pelaku dinyatakan tidak terbukti bersalah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap jabatan yang sudah hilang, segala fasilitas sudah dicabut, kemudian bagaimana mengembalikan yang bersangkutan ke fungsi semula? Padahal selama ini, ya, kita lihat setiap peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, pidananya yang didahulukan. Ya, terakhir kita lihat kasus Brotoseno dan kasus-kasus lain selalu didahulukan pidananya. Karena di dalam proses pidana itu sudah termasuk di dalamnya ada soal etika. Soal etika pun ikut diadili, ikut diproses di dalam pemeriksaan persidangan pidana. Jadi terlalu besar resikonya mendahulukan mekanisme etik seperti yang Bung Alfons katakan tadi, ya. Kalau perlu mekanisme etik ini nggak usah dulu, tidak perlu, karena di dalam proses peradilan nanti etik dan tindak pidana itu dikupas semua, bahkan menjadi pertimbangan majelis hakim. Nah, kita tidak tahu nanti bahwa apakah putusan etik ini kemudian menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Kalau dijadikan bahan pertimbangan, ya alhamdulillah.
Tetapi kalau misalnya sama sekali tidak disinggung, apa yang terjadi nanti? Sudah tidak disinggung, kemudian ternyata diputus bebas. Ini berarti reputasi komite etik di Mabes Polri pun dipertaruhkan dalam kasus ini. Ya, inilah resikonya. Pak Petrus, tadi masih berkaitan dengan Tribrata, lalu Catur Prasetya, lalu kemudian ada jargon presisi dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa catatan Pak Petrus seperti apa, dan mungkin ada catatan perbaikan, semacam reformasi total lah di tubuh Polri dengan belajar dari kasus Verdi Sambo ini. Ya, polisi dalam bekerja itu kan sudah diikat dengan banyak peraturan, ya. Pertama KUHAP. Setelah KUHAP, dia ada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian ada peraturan Kapolri, ya. Kemudian ada kode etik, ada peraturan disiplin, ya. Di dalam itu ada Tribrata, ada Catur Prasetya yang menuntut, ya. Mereka menyatakan semacam kaul atau baiat, ya, bahwa mereka harus begini, harus begitu, seperti yang sudah dibacakan oleh Bung Frederick tadi. Jadi semua sudah hebat-hebat ini diatur dan diikat, bahkan terakhir diikat dengan sumpah jabatan. Ketika mereka menjadi polisi, mereka disumpah. Ketika mereka mendapat jabatan-jabatan tertentu, disumpah lagi. Tetapi itu semua hanya menjadi aksesoris, ya. Pada zaman Pak Tito ada promoter. Kemudian ke Pak Idam, apa ya Pak Idam dulu? Apa tidak ada? Mungkin karena terlalu singkat kali ya. Ya, mungkin dia lebih terkenal dari ganti baju satpam dengan baju polisi. Kemudian ketika Listio presisi, tetapi itu semua aksesoris, ya. Semua tidak berjalan. Pelanggaran itu seperti yang saya katakan tadi, pelanggaran itu terus-menerus terjadi, transaksi terus-menerus terjadi. Jadi untuk mengubah kultur yang korup ini memang kita butuh waktu, ya. Kalau ingin dilakukan segera, rasa-rasanya bisa kosong itu seluruh gedung kantor polisi ini, tidak ada polisi. Kalau kita mau bersih-bersih. Saya ingat pada tahun 2003 ketika kami adakan dialog dengan bagian tindak pidana korupsi di Mabes Polri terkait dengan laporan harta kekayaan. Itu Direktur Tindak Pidana Korupsinya itu berkata begini, kalau KPKPN mendasarkan pejabat yang bersih atau penyelenggara negara yang bersih kepada laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, maka gedung ini akan kosong. Karena kami semua ya dapatnya ya seperti ini. Artinya dari internal Polri pun mereka mengakui bahwa memang penyimpangan itu terjadi terus-menerus sampai diwariskan sampai hari ini. Jadi untuk merubah itu tidak bisa sepotong-sepotong, harus secara keseluruhan. Nah, merubahnya bagaimana dan dimulai dari mana pun saya kira Polri sendiri bingung. Apakah harus dipangkas sekian dari bintang 3 hilang, bintang 2, bintang 1, cukup dengan kombes ke bawah yang dipelihara untuk bisa dibina, untuk diperbaiki. Ini juga sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Apakah cukup dengan presiden harus tiap bulan atau tiap 3 bulan ganti Kapolri, atau Kapolri tiap 3 bulan ganti Kapolda seluruh Indonesia? Ini juga sesuatu yang apakah itu layak dilakukan seperti itu? Tetapi itu juga harusnya dicoba. Kapolri harus tiap 6 bulan atau 1 tahun evaluasi Kapolda seluruh Indonesia bekerja sesuai dengan aturan atau tidak. Pelayanan Polri terhadap masyarakat sesuai dengan aturan atau tidak. Dan kalau tidak sesuai, maka pimpinannya yang harus dievaluasi. Evaluasinya apa? Ganti. Tarik dia. Toh kena juga banyak yang antri untuk mengisi jabatan itu. Tapi selama ini apa yang terjadi? Pelayanan masyarakat jelek, tapi promosi jabatan jalan terus. Itu yang masyarakat sampai pada tingkat kecewa. Kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan Polri, ketika masyarakat berhadapan dengan masalah hukum, semua kecewa. Jangankan masyarakat di daerah-daerah, masyarakat di kota besar seperti Jakarta ini pun hal seperti itu tiap hari terjadi. Harusnya kalau daerah belum, kota-kota besar ini harus dijadikan percontohan, yaitu DKI harus menjadi contoh bahwa polisi yang bersih, sehebat seperti dulu KPK yang dulu ya, kalau KPK sekarang juga kita lihat sudah mulai menurun. Harusnya apa yang terjadi di KPK beberapa tahun yang lalu harus juga tumbuh dan dijadikan model di Kejaksaan Tinggi DKI, Kapolda Metro Jaya. Itu harusnya jadi satu nafas dalam memperlihatkan suatu pelayanan keadilan yang betul-betul taat kepada KUHP dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi tidak bisa kita hanya rubah aturan atau ganti nama dan segala macam. Harus dari atas yang harus tegas. Presiden harus beri target waktu. Kalau Kapolri dalam 1 tahun ini tidak ada perubahan, ganti. Begitu juga Kapolda. Kalau tidak ada perbaikan, ganti. Dan seterusnya. Saya ingin perdalam lagi ke Pak Petrus sesuai tema ini, extrajudicial killing dalam kasus Sambo. Nah, apa yang menarik dari ini? Ada peristiwa sebelumnya atau memang ini yang peristiwa pertama yang dilakukan oleh institusi level jenderal dalam kasus kriminal atau pembunuhan? Saya tidak punya data tentang itu ya, tetapi kalau kita lihat dari kasus Ferdy Sambo ini sepertinya belum ada duanya ya. Pertama karena dilakukan oleh level bintang 2. Kedua, begitu banyak anak buah yang terseret. Yang ketiga, yang terseret semua kena proses hukum. Itu juga menjadi satu hal yang menarik dari sisi bagaimana pimpinan Polri melakukan penegakan hukum di internal. Nah, menurut saya ada satu lagi yang saat ini jadi perdebatan bahkan desakan publik ya, masih kaitannya juga dengan kasus Ferdy Sambo ini. Pertanyaan mereka, mengapa Nyonya Sambo tidak ditahan? Masyarakat menganggap ini ada semacam diskriminasi. Nah, saya tidak sepakat dengan pendapat seperti itu. Karena bagi saya selama ini polisi melakukan penahanan terhadap ibu-ibu yang dalam keadaan tidak layak untuk ditahan, itu sebetulnya suatu pelanggaran HAM. Jadi kalau sekarang polisi menerapkan, menurut saya saat ini polisi mulai menerapkan kebijakan baru. Mereka lebih manusiawi, mereka sudah lebih moderat dalam melihat persoalan. Jadi harusnya polisi tidak menahan Ibu Sambo, harus dijadikan bahwa ini Polri sudah mulai melakukan pembenahan. Tidak semua orang yang terlibat dalam tindak pidana itu harus ditahan. Karena semuanya itu ada pada kewenangan Polri. Ketika penyidik mempertimbangkan dari aspek kemanusiaan, ya, aspek segala macam, mungkin kultur dan segala macam, dan mereka yakin tidak akan melarikan diri, maka seseorang tersangka tidak harus ditahan. Jadi tidak dilakukan penahanan terhadap Ibu Ferdy Sambo ini harus dibudayakan oleh internal penyidik seluruh Indonesia, bahwa orang itu tidak harus ditahan ketika dia terlibat perkara. Dalam keadaan tertentu, pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan etik dan lain-lain itu harus dikedepankan supaya masalah kecemasan publik, kecemasan keluarga bahwa dengan ditahannya nanti anak-anak siapa yang ngurus, siapa yang bertanggung jawab, ini juga harus menjadi prioritas. Jadi persoalan mengenai etika di dalam kerja polisi, kemudian begitu banyaknya polisi yang sekarang ini berguguran dari dampak dari keterlibatan mereka di kasus Sambo ini, pimpinan Polri sudah sedikit demi sedikit, karena memang tidak gampang. Kalau mau secara revolusioner, bisa juga semua kacau di seluruh Indonesia, tidak ada yang melayani pelayanan keadilan, penegakan hukum, perlindungan keamanan. Jadi sedikit demi sedikit Kapolri sudah memperlihatkan dia berbenah, ya. Semua sudah dijadikan tersangka, ya.
ada yang desakan harus ditahan, dia tidak tahan karena pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain. Walaupun mayoritas melihat ini sebagai sesuatu yang diskriminatif. Tapi saya melihat ini sebagai suatu keadaan baru, kondisi baru, tradisi baru, budaya baru yang diciptakan Polri, bahwa dalam keadaan tertentu atas pertimbangan kemanusiaan, etik, budaya dan segala macam, seseorang tidak harus ditahan. Dan polisi akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu yang menghambat perkara itu sendiri. Jadi itu yang saya lihat. Pak Petrus mungkin mencium juga enggak dalam sebagai praktisi hukum dalam praktek-praktek di peradilan atau penegakan hukum? Apakah dugaan seperti itu juga muncul soal oknum-oknum yang terlibat korupsi? Wah, kalau soal korupsi itu kan merata itu, ya. Korupsi di dalam internal Polri itu kan bervariasi. Mulai dari transaksi urusan lapor-melapor, ya, kemudian masuk kepada lebih teknis lagi penetapan tersangka, kalau mau cepat duit lagi. Jadi korupsinya itu suap merajalela, belum lagi gratifikasi yang selama ini tidak pernah tercium, gaya hidup mewah yang selama ini, karena salah satu faktor adalah LHKPN yang mati, tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Dulu waktu KPKPN masih hidup, banyak pejabat yang tidak berani bawa mobil pribadi, terutama mobil-mobil yang berkelas, ke kantor. Kita lihat kantor pengadilan, parkirnya menjadi banyak yang longgar. Polda Metro Jaya, Mabes Polri, parkirnya longgar. Kenapa? Karena waktu itu masyarakat begitu bersemangat, partisipasi masyarakat sangat tinggi terhadap persoalan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang harus diumumkan. Karena waktu itu masyarakat juga tahu kalau diumumkan, bahkan sampai dimuat di media, masyarakat itu bisa menilai pejabat ini bohong. Hartanya ada di sebelah rumah saya ini, ternyata kok tidak dilaporkan. Nah, itu yang membuat KPKPN yang kemudian dibubarkan, tetapi lembaga ini ditakuti. Padahal lembaga ini tidak punya kewenangan seperti KPK. Nah, akibat dari itu LHKPN yang tidak berfungsi sama sekali, gaya hidup mewah atau hedonis ini kan sudah menjadi, orang tidak lagi segan-segan. Seperti kemarin orang sudah mulai sampai bajunya siapa? Direktur Kriminal Umum Mabes Polri pun orang persoalkan harganya. Artinya pamer kemewahan itu tidak lagi hal-hal yang menjadi tabu di dalam kehidupan penyelenggara negara di depan publik. Ya, pamer mobil mewah, jam tangan mewah, baju mewah, tas mewah, istri ya juga pamer kemana-mana. Karena tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang mengawasi. Sehingga lembaga yang harus mengawasi ini memang harus dievaluasi, ya. Seperti Bung Alfons katakan tadi, Irwasum tidak berdaya, lumpuh. Irwasda di setiap Polda itu hanya pajangan. Kompolnas juga hanya menjadi pelengkap penderita di dalam struktur yang pengawasan terhadap kinerja Polri. Jadi lembaga-lembaga pengawasan ini harus dievaluasi dan ini perlu suatu diskusi secara khusus. Karena merubahnya juga tidak gampang, karena masing-masing sudah punya undang-undang tersendiri. Pak Petrus, kira-kira soal usulan bentuk badan yang mungkin yang saat ini secara parsial itu tidak efektif misalnya. Nah, apa tanggapan Pak Petrus atau solusi ke depan? Ya, saya pikir memang harus dirombak total ya, karena mereka sudah berjalan puluhan tahun, didukung dengan undang-undang, ya, diberi kewenangan segala macam, tapi tidak berfungsi. Jadi lebih baik badan ini difusikan di dalam satu organ, entah apapun namanya, tetapi harus diisi oleh orang-orang yang masih muda, energik. Jangan pensiunan. Karena pensiunan ini kan ya orang mencari kenikmatan. Dia udah pensiun ya sudahlah, dia istirahat. Dia punya tabungan juga sudah banyak. Buat apa dia cari duit lagi? Jadi berilah orang-orang muda
duduk di dalam lembaga yang berfungsi mengawasi polisi, mengawasi jaksa, mengawasi hakim-hakim, dan di bawah satu undang-undang. Ya, tetapi sebelum undang-undang ini jadi, karena ini perlu percepatan dalam rangka kita mau melahirkan suatu perubahan secara mendasar, ya Presiden bisa mengeluarkan dalam bentuk Perpu untuk merubah semua undang-undang, baik undang-undang tentang Komisi Yudisial, undang-undang yang selama ini kalau Kompolnas masih nyantol di undang-undang tentang kepolisian, begitu juga Komisi Kejaksaan, dia statusnya sama seperti Kompolnas. Yang punya undang-undang sendiri itu hanya Komisi Yudisial. Jadi undang-undang Komisi Yudisial inilah harus direvisi dengan memasukkan kewenangan untuk memeriksa, mengawasi, dan menindak itu berlaku juga terhadap jaksa dan kepolisian, dan harus diisi orang-orang yang lebih independen. Karena semangat yang terjadi selama ini masing-masing pasang orangnya di sana. Ya, Komisi Yudisial banyak hakim menginginkan pensiunan hakim harus ada wakilnya di sana. Begitu juga Komisi Kejaksaan harus ada pensiunan jaksa ada di situ. Di Kompolnas juga ini yang bikin penyakit, membawa gerbong. Dia menjadi penghubung, kalau ada apa-apa gampang ada ini ada itu. Nah ini penyakit ini suka tidak suka harus diamputasi total. Supaya lembaga yang betul-betul berfungsi mengawasi dan menindak itu bekerja dengan kekuatan yang penuh. Dia tidak ada bawa beban, entah beban pertemanan, beban satu generasi, satu angkatan, atau bagaimana model-model yang berbau KKN itu hilangkan. Jadi dia full bekerja. Karena saya punya pengalaman waktu kami di KPKPN. Di KPKPN dulu rata-rata mantan pejabat. Jadi ketika mau menindak itu, jangankan untuk menindak, untuk bicara saja menyampaikan sesuatu yang sifatnya koreksi itu juga berat. Jadi lebih baik badan yang sifatnya dan fungsinya adalah mengawasi, ya, menindak mereka yang melanggar, itu betul-betul kalau bisa ambil adopsi model-model ICW itu, orang-orang yang betul-betul muda dan berani. Itu yang layak duduk di dalam lembaga pengawasan yang mau dibentuk nanti. Saya kira itu yang pas. Menarik tadi tentang perlunya payung hukum, dan Pak Petrus mengusulkan tentang Perpu. Perpu saya kira itu langkah yang politis, praktis, tapi memang kalau dibandingkan tentang RU yang reguler, pasti proses pembahasannya cukup lama di DPR karena ini. Nah, Perpu memang pilihan yang paling efektif untuk ke depannya. Tinggal sekarang pertanyaan Pak Petrus, berani tidak Presiden melakukan perombakan dengan menggunakan diskresi menerbitkan Perpu dalam konteks ini? Saya kira dalam situasi masyarakat menyoroti kinerja aparat penegak hukum, ya, kita sudah gagal dengan Satgas Mafia Tanah yang sudah sekian tahun berjalan tidak berhasil. Kemudian sekarang musibah besar terjadi di dalam tubuh Polri, ya. DPR pun disorot, ya. Apa yang terjadi di Polri sekarang ini itu juga kegagalan daripada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR, dalam hal ini Komisi 3, ya. Komisi 3 itu juga jangan kita pandang di sana itu malaikat semua. Bahkan mafia peradilan itu juga biang keroknya ada juga di sana. Jadi dalam situasi sekarang ini di mana masyarakat sudah sangat membutuhkan, diperlukan suatu langkah yang strategis dan progresif, Presiden saatnya mengeluarkan Perpu untuk melahirkan sebuah lembaga pengawasan khusus mengawasi aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi. Saya kira masyarakat mendukung. Ini perlu dukungan masyarakat. Masyarakat bisa melakukan koreksi terhadap Polri dalam kasus Sambo ini bisa. Kenapa tidak bisa mereka dukung Presiden untuk mengeluarkan Perpu? Saya kira dukungan publik itu pasti tidak sulit. Ya, Polri tengah memenuhi petunjuk jaksa untuk menyempurnakan hasil penyidikan kasus Verdi Sambo dan kawan-kawan. Menurut saya penyidik yang saat ini tengah memenuhi itu bekerja lebih cepat, ya, dan juga hasil
perkembangannya diinformasikan kepada masyarakat, sehingga kontrol masyarakat yang disampaikan dari hari ke hari ini juga bisa mendapat perhatian dari Polri, ya. Karena itu jangan lama-lama memenuhi permintaan dari penuntut umum untuk penyempurnaan berkas hasil pemeriksaannya supaya segera kembalikan ke jaksa dan mendapat P21. Karena perkara ini cukup terlalu memberi beban yang begitu berat kepada Polri. Ketika berkas ini sudah masuk kepada kejaksaan, maka Polri sudah bisa melakukan hal-hal lain untuk memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu berbenah.